Salam jumpa, salam damai sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Tetap ada sukacita bagi kita segenap orang-orang percaya dalam segenap hidup kita juga pada saat ini. Kami tahu Bapak Ibu Saudara-saudara keadaan kita gak sebaik keadaan yang lalu-lalu. Tetapi bagaimanapun itu selalu ada sukacita bagi orang percaya karena Tuhan terus memberkati, menguatkan dan mengasihi kita. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih edisi Senin 1 Juni 2020. Semoga ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Oleh karena itu mari kita persiapkan segala sesuatunya, hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, dan kita nyatakan kerinduan kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami tetap bersukacita karena Tuhan menyayangi dan mengasihi kami. Tangan-Mu selalu menjaga, pimpinan dan tuntunan-Mu selalu memelihara hidup kami. Dan saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap menyatakan kerinduan kami untuk selalu intim dengan Tuhan. Dan lewat firman-Mu kami berharap keintiman itu terwujud bagi kami. Lewat firman-Mu kami tetap dikuatkan dan kami tetap dimampukan untuk bersukacita menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkenan menolong kami, mengampuni kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 dan ayatnya yang ke-38. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Sampai demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati, menolong dan menguatkan kita. Dan kita tetap bersukacita, bahkan sempurna sukacita itu jikalau kita menyatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti menolong kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap umat Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini dengan tema penawar dahaga. Dengan minum air ketika kita haus dan dahaga, kita berharap akan merasa tidak haus lagi. Dahaga haus kita terobati. Tapi aneh jikalau kita minum air laut, bukannya haus kita menjadi hilang, malahan kita semakin bertambah haus dan bertambah dahaga. Dan dengan minum air laut kita bisa mengalami hal yang fatal bagi diri kita. Dengan minum air laut banyak, kita bisa mengalami dehidrasi. Kita bisa mengalami kekurangan cairan. Kita bisa mengalami gangguan ginjal karena ginjal bekerja keras menyaring air garam dengan bantuan banyak air dalam tubuh kita.
Kita bisa mengalami gangguan pencernaan karena sistem kerja usus kita menjadi terganggu. Kita bisa mengalami keracunan. Kita bisa mengalami rasa mual, muntah, bahkan kita bisa pingsan. Kita bisa mengalami halusinasi. Kita bisa mengigau. Kita bisa mengalami kejang-kejang. Dengan minum air laut, dahaga kita tidak terpuaskan, dahaga kita tidak terobati, tetapi kita semakin bertambah haus. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita, gambaran peranan Roh Kudus yang digambarkan oleh Yesus kepada orang-orang banyak yang disampaikan di pesta Hari Raya Pondok Daun. Dalam khotbahnya ia berbicara tentang air. Yesus mengatakan bagi yang haus supaya datang kepadanya. Orang yang haus butuh minum. Orang yang haus pasti membutuhkan air minum untuk menyegarkan dan menghilangkan dahaga. Nah, dalam bacaan kita ternyata ada momen yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan pengajarannya terkait dengan air yang dimaksudkan. Ia adalah air hidup. Dengan momen itu Yesus hendak melihat bahwa hal-hal yang sudah dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya itu begitu sangat melelahkan. Dalam peristiwa perayaan pesta Hari Raya Pondok Daun, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, Yesus menyampaikan dalam bacaan kita, dikatakan pada hari terakhir. Nah, hari pertama dan hari ketujuh, Bapak Ibu saudara-saudara, para imam membawa air yang dibawa dari Siloam, kolam Siloam, untuk dibawa ke bait suci dan dicurahkan di sana. Demikian seterusnya hari pertama dan hari kedua sampai dengan hari yang ketujuh. Dan hari terakhir yang dimaksudkan di situ adalah hari yang ke-8, di mana tidak ada lagi air yang dicurahkan. Nah, air itu dicurahkan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan Allah adalah air bagi mereka. Artinya Tuhan Allah adalah gambaran yang bisa menyegarkan mereka, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan penyegaran, yang bisa memberikan obat dari rasa haus tersebut. Menggambarkan bagaimana Tuhan Allah menyertai mereka ketika mereka berada di padang gurun. Dalam gambaran itu disampaikan ritual doa untuk meminta hujan. Ketika air itu dicurahkan di bait Allah pada orang-orang yang hadir pada saat itu, mereka sebenarnya menggambarkan dalam ritual itu bahwa mereka berdoa minta air hujan, ya, supaya mereka kedepannya bisa panen dan bisa lagi berkumpul bersuka cita. Nah, pada hari yang terakhir ternyata tidak ada lagi air yang dicurahkan di situ. Nah, Yesus memanfaatkan momen itu melihat suasana fisik, batin mereka, kenyataan hidup mereka, orang-orang yang mencari hidup, orang-orang yang mencari kesegaran, orang-orang yang mencari sukacita, kebahagiaan dengan berbagai macam kesibukan, aktivitas di dunia ini, juga aktivitas dan kesibukan dalam ritual keagamaan. Kita ingin mendambakan kedamaian, kita ingin mendapatkan sukacita, kita ingin terpuaskan. Tetapi terkadang kenyataannya bukannya terpuaskan, dahaga kita tak terobati.
Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus ngomong dalam bacaan kita. Dia berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang padaku dan minum. Ini adalah tawaran yang luar biasa kepada kita yang memang benar-benar letih lesu, memang benar-benar dahaga, kenyataan realitas hidup kita yang penuh dengan beban. Tampak seperti padang gersang, kaku, tak bersemangat, dahaga haus menjadi realitas hidup kita. Dan Tuhan tahu bagaimana lelahnya kita dalam kehidupan kita. Tuhan dengan rohnya, Dia ingin menuntun kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia menawarkan sesuatu yang luar biasa, menawarkan dirinya, dan siapa yang datang kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepadanya dan minum, dia tidak akan haus lagi. Nah, Yesus menawarkan, roh menawarkan. Dia adalah solusi untuk menghilangkan dahaga. Roh memberikan penyegaran, roh memberikan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita orang-orang yang sedang berdahaga. Kita bagaikan orang-orang yang sedang haus. Haus berdahaga menandakan kelelahan fisik, menandakan kelelahan psikis, menandakan kelelahan batinia, menandakan juga kelelahan spiritual iman kita. Lalu bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup seperti itu? Tuhan menawarkan solusi yang terbaik. Kita hanya tinggal datang kepadanya dan menghidupi iman kita yang berdasar hanya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber air yang menyegarkan. Dan di dalam diri kita akan terus mengalir. Air itu akan mengalir, artinya kita bergerak, kita aktif, kita tidak stagnan, tetapi kita dinamis untuk terus bergerak dalam penyegaran yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Solusi yang terbaik adalah hanya dari Dia. Jangan datang kepada yang lain, tetapi datanglah kepada Tuhan. Dia adalah roh yang menyegarkan. Siapa yang datang kepadanya, dia akan disegarkan, disukacitakan, dan akan menikmati hidup ini yang bisa membuat kita frustasi, yang bisa membuat kita kelelahan. Tetapi apapun yang terjadi, jika kita hidup bersumber pada air yang sesungguhnya, yaitu Allah, yaitu roh yang menghidupkan, maka kita tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan berbagai macam kelelahan yang diakibatkan oleh dunia ini, oleh kenyataan hidup ini, dan lain sebagainya. Datanglah kepadanya, dialah air hidup yang sesungguhnya. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau.
bukti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita berdoa. Kami bagaikan rusa yang rindu sungai-Mu. Kami bagaikan rusa yang berdahaga haus. Kehausan bisa membuat kami dehidrasi. Kehausan bisa membuat kami kelimpungan. Kehausan adalah kenyataan lelah fisik, psikis, mental, dan lelah secara spiritual. Banyak yang bisa membuat kami hidup dalam kelelahan seperti itu. Sehingga kami tampak seperti orang-orang yang kehausan. Yang terus bertambah haus. Mencari jalan untuk melepas dahaga. Tetapi bukannya dahaga terobati, tetapi kami semakin haus karena kami memilih cara yang salah, jalan yang salah. Engkau menawarkan kepada kami untuk kami datang kepadamu dan meminum air-Mu. Roh-Mu akan memberikan dahaga, pertanda menguatkan, memberikan semangat dan sukacita. Keletihan, kelelahan kami akan terobati. Tuhan, tolong kami terutama pada masa-masa sekarang ini. Mungkin kami sudah letih, mungkin kami sudah bosan, mungkin kami sudah lelah tak berdaya karena pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Bahkan situasi saat ini yang membuat kami harus stay at home, yang membuat pergerakan kami begitu sangat terbatas, bisa membuat kami begitu sangat bosan. Tuhan menawarkan pada diri-Mu, Engkau bisa melepaskan kami, memberikan semangat dan sukacita. Tuhan, tolong kami. Berdoa buat kehidupan kami ini, Tuhan. Situasi yang sedang kami hadapi, kiranya ini akan cepat berlalu, berganti menjadi keadaan yang membahagiakan, sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami boleh menjalani pekerjaan kami, persekutuan kami, menyatakan kerinduan kami bersama-sama. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, meneruskan pendidikan di perguruan tinggi. Tuhan bukakan jalan semuanya. Kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa yang bergumul, apapun pergumulan kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan dan bebaskan kami dari semua beban kehidupan ini. Yang sakit lemah tubuh, ada begitu banyak umat-Mu Tuhan. Kuatkan iman percaya kami, dan biarlah kami terus berharap hanya kepada-Mu. Sembuhkan mereka. Kami berdoa juga buat seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Juga yang mendengarkan, merenungkan, dan siap untuk melakukan firman Tuhan yang direnungkan hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam segenap hidup mereka.
Kami percaya doa-doa kami Tuhan dengarkan. Kami percaya doa-doa kami Tuhan jawab dengan cara-Mu. Kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu, dan semua yang telah mengambil bahagian pada saat ini. Semuanya Tuhan memberkati. Sertai kami malam hari ini. Tuhan dimuliakan, kuatkan kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian renungan kita malam hari ini. Tuhan dipuji dan Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menolong menguatkan kita untuk menjalani hidup kita dalam situasi kita saat ini. Kami juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara segenap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini siap untuk berbagi satu dengan yang lain dengan cara yang sederhana. Share dan subscribe renungan Jemaat Satria Kasih untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa. Selamat malam.